ke 1. Ya. Terus kalau PT7 itu sebenarnya perlakuannya sama kayak untuk anak, tapi yang kedua. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini gambarannya seperti ini. Ketika perusahaan induk akan mencatatkan berapa saham labanya ya, pada anaknya, maka ini angka pertama kita hitung laba anak 1 juta, kemudian laba cucu diakui anak. Jadi si anak kedua atau cucu ini kan labanya diakui berapa? 60%, ya kan? Kenapa diakui 60%? Ada yang tahu nggak? Kenapa diakui 60%? Karena PT cucu itu dimiliki oleh PT anak sebesar 60%. Nah, untuk cucu sendiri labanya berapa? Kita lihat ini warnanya hijau. Jangan lupa ini hijau. Kita tarik ke sini warna hijau. Laba dari anak. Nah, ini. Kelihatan betul yang PT cucu gitu. Kelihatan betul? Kelihatan, Bu. Nah, 250 kita tarik ke sini. Kalau sudah, dikalikan ketemunya ini. 150 atau 150.000. Ini hasil penghitungan laba cucu atau anak kedua. Nah, kalau misalnya sudah tahu laba anaknya itu 1 juta, terus laba cucu yang diperoleh anak itu 150.000, berarti totalnya kan ini 1.150.000. Ya, jadi si laba anak ini saya kasih warna ungu ya akumulasinya karena ini menjadi hak anaknya sekian. Nah, kalau sudah tinggal induknya ya. Induknya ini labanya sebenarnya berapa ini? Oh, labanya induk itu 5 juta ya. Tuh, jadi nanti kali induk hak pemilikan induk, akumulasi si anak kali hak induk. Sehingga di sini nanti ketemu hak induk pada laba ditahan anak nilainya ini. Ya. Hasil dari 1.150 kali 75%. Bisa diterima apa yang saya sampaikan? Ya. Jadi ini hasilnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan betul? Ereng, Bu. Ini saya tarik aja nanti bisa. Nah, ini ya. Kalau sudah itu eliminasi untuk menuliskan nilai akibat investasi saham anak bertambah. Kenapa bertambah? Karena ada laba dari anak. Nilainya ini ekuiti. Tinggal nanti jangan buat jurnal. Nah sekarang rekening investasi saham cucu bertambah akibat adanya laba cucu ya 150 ini yang nilai dari 250 dikali 60%. Ini sebenarnya bukan rekening investasi saham cucu ya, tapi ini saham apa? Saham anak ya, rekening saham induk. Nah, seperti itu. Ya. Tambahannya 150. Ada yang tahu 150 dari mana? Ini datanya. 250 ya. PT cucu dikali kepemilikan PT anak. Berapa besar kepemilikan anak? Masih ingat enggak berapa? 60. Nah, di sini ya. Kemudian kita catatkan lagi tambahan laba ditahan dari laba cucu. Ya. Tambahan dari laba cucu, di mana tambahan laba ditahan anak juga ada. Ya. Kalau misalnya kita hitung untuk metode harga pokok, tambahan laba ditahan dari laba induk itu kan 5 juta ya. Ini nih, 5 juta angkanya ini. Yang hijau ini. Kita tarik ke sini, ya. Kemudian kalau equity sama, kalau equity langsung tarik aja ke sini.
Ini sebenarnya warnanya harusnya hijau ini supaya sama dengan soal yang di sini. Ya, kalau equity langsung tanpa pertimbangan langsung diakumulasikan. Nah sekarang untuk tambahan laba ditahan dari laba cucu, ya, laba ditahan dari anak, ya, tapi akhirnya perolehnya juga dari cucu. Itu di sini dikasihkan. Ya, tambahan laba ditahan induk karena adanya anak menguasai cucu. Ini totalnya di sini. Kemudian tambahan laba ditahan anak dari laba cucu. Ini 150. 150 dari mana? 250 dikali 60%. Ya. Nah, kalau sudah, untuk metode harga pokok atau kos itu sendiri akan mengakuinya di akhir periode berupa laba ditahan untuk induk sama laba ditahan untuk anak. Jadi pengakuan antara metode harga pokok sama equity itu bedanya adalah ketika membuat pencatatan. Ya. Kalau untuk yang equity itu sebagai tambahan laba ditahan, kalau di sini sebagai laba ditahan yang membuat beda. Kalau equity langsung diakui, tapi kalau untuk metode cost itu diakui pada saat akhir periode. Itu karakteristiknya dari masing-masing metode. Ya. Ini sudah dijelaskan. Kemudian cara membuat jurnal eliminasinya. Nah, ini jurnal eliminasi yang harus dibuat ketika kita memposisikan sebagai harga pokok, ketika kita memposisikan sebagai metode equity. Ya. Untuk nilai-nilainya, yang pertama ketika harga pokok, ya, itu ketika investasi otomatis akan menambah modal, di mana modal anak yang dikuasai itu adalah 8.250.000. Nah, soal-soalnya sudah ada di atas. Ini cara menjawabnya di sini. Ya, cara menjawabnya sudah ada di sini. Nah, kemudian untuk nilainya diurut aja dari atas. Misalnya ini. Ya. Ini 8 juta. Ya, ini 8 juta. Nah, 8 juta kita tarik. Ya. Terus ditambah anak. Modal anak tadi kan ada laba anak, jadi 250, 8250 yang merupakan investasi tambahan, ya, akibat adanya kelebihan nilai itu di atas harga perolahan itu selisihnya yang 250 tadi laba, ya, 8 juta nilai investasi yang tadi. Ini saya kasih warna ini. Itu. Kemudian modal cucu. Modal cucu itu investasi saham cucu yang nilainya 900. Nah ini. Kita kasih warna kuning. Kita tarik ke sini. Kemudian bagian laba, ya. Laba tadi yang 150 yang merupakan hasil kali 250 kali 60%. Warnanya hijau. Tarik ke sini. Ya. Kalau yang 862.500 itu merupakan bagian laba untuk induk dari anak, sedangkan yang 150 merupakan bagian laba anak, ya. Dari mana? Dari cucu. Seperti itu. Jadi kalau sudah dicantumkan semua dari kolom tadi antara metode equity sama cost,
Ya, sekarang tinggal kita menghitungkan untuk yang equity-nya. Ya. Di sini nanti mencantumkan nilainya, tapi secara akumulatif pengakuannya 9.112.500, di mana yang pertama kali kita catatkan yaitu modalnya, yaitu 11 juta. Kemudian nanti ada laba anak 1 juta. Nilainya ini yang 11 juta. Ini masih warna yang beda ya. Ini gelap. Itulah 2. Tarik ke sini 11 juta. Nah, ini ya. Kemudian yang laba anak 1 juta. Kita lihat ke atas. Laba anak yang 1 juta. Ini ungu ya. Ungu, kita warnai ungu. Nih, di angkanya dari atas, nanti dengan pelajari. Terus yang 1 juta laba anak. Di atas. Ini ya. Ya. Oh, yang 11 juta, maaf. Orangnya buahku ya. Yang ungu yang bawah. Ini asal usulnya dari mana? Jadi sudah saya kasih kode-kodenya dengan menggunakan warna. Nah, 150 ini hasil di sini. 150 yang biru ini. Asal usulnya dari 250 kali. Jadi dikasih warna biru. Nah, totalnya 12.150 kali H induk ini ada H induk yang harus dihitung dulu, ketemunya ini ya. Jadi langsung ke sini. Kalau 886.2500 kan asal usul angka yang ini ya. Jadi nggak perlu saya tulis lagi. Kalau ini juga bisa sih. Nah, kemudian 886.2500 terusnya ini waktunya warna hijaunya harusnya di sini. Nah, ini ya merupakan catatan untuk investasi saham akhir dari PT Induk. Kemudian PT Induk pada anak. Nah, kalau sudah antara modal saham pada anak sama investasi saham pada anak sudah ditemukan semua, ternyata ada perbedaan, maka nanti masukkan kelebihan nilai buku di atas harga perolehan atau harga pokoknya. Kita munculkan ini. Ya. Kalau di sini juga muncul KNPD HP ini sama, nilainya sama-sama 250. Ya, cuman caranya kalau equity itu memang apa ya, selalu apapun diakui sehingga langsung akumulasinya jumlahnya lebih gede. Terus untuk modal cucu, ya modal cucu di mana nilainya ya, ini modal awal 1.200.000. Coba kita cari angka 1.200.000. Kita cari di sini. Ini ya. Saya kasih warna hijau, kita tarik ke sini. Ini 1.200.000. Nah, kalau sudah ditambahkan laba cucu, di mana laba cucu ini? Datanya ini 250 warna hijau juga. Nah, kalau sudah di total 1.200.250 berarti totalnya
1.450.000. Nah, kalau sudah dikalikan kepemilikan 60% oleh anak, maka dieliminasi, diakui 60% oleh anak, nilainya 60% kali 1.450.000 sama dengan 870. Ini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, betul? Oh, kesimpulannya. Iya, silakan. KNBHDP itu apa, Bu? Kelebihan nilai buku atau ya kelebihan nilai buku di atas harga perolehan. Nanti kalau buka buku-buku itu di perpustakaan banyak loh, ya. Sekarang itu ekonomi itu perbedaan yang mungkin jenengan yang selama ini mungkin tidak tidak disadari. Kalau dulu pinjam ke perpus itu sangat ketat loh ke ekonomi. Ya. Dulu mau masuk aja itu pokoknya nggak sebebas sekarang lah. Jadi tas nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Jadi sekarang itu kalau mau ya terbuka banget, Pak Nanang selalu membuka perpus. Coba baca di sana ya Mbak ya. Kalau pas sempat, gitu. Kalau pas sempat, pas ke kampus ya untuk untuk kelas inilah, untuk semua kelas ini jangan disia-siakan perpusnya, dikunjungi. Kemarin ada itu, jangan diajar Pak Pri enggak? Pak Priyono. Udah diajar belum? Akuntansi biaya sama praktek akuntansi biaya udah dapat belum? Sudah, Bu. Sama Pak Agus. Oh, sama Pak Agus. Yang sama Pak Agus yang praktek ya? Mata kuliah akuntansi biaya, Bu. Oh gitu. Baik. Pak Pri itu dari Saunggaling Kutoarjo.